Swastiastu. Om Anubadrah Kertawiyantu Wiswata. Semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Puja dan puji syukur kita haturkan kehadapan ide Sang Yang Widiwasa. Karena atas asung kerta dan waranugrahanya lah kita semua masih dapat diberikan kesehatan dan kekuatan. Sehingga kita masih dapat melaksanakan swadharma dengan baik. Dan semoga atas karunia beliau kita dapat senantiasa berada di jalan Dharma. Dewan juri yang saya hormati dan umat sedharma yang sama berbahagia. Rasa bahagia yang tak terkira manakala pada kesempatan ini saya dapat berpartisipasi dalam kegiatan Utsawa Dharma Gita Nasional ke-14 tahun 2021 dalam bidang Utsawa Dharma Wacana Bahasa Indonesia tingkat remaja putra. Saya, duta dari Provinsi Sulawesi Tenggara, akan menyampaikan Dharma Wacana yang saya angkat dengan sebuah judul. Dana Punya sebagai perwujudan Dharma. Umat sedharma yang berbahagia. Judul ini sengaja saya sampaikan untuk mengingat kembali hakikat dan pentingnya ajaran dana punya, baik dalam kehidupan di dunia ini maupun dalam kehidupan yang akan mendatang, yakni kehidupan setelah di dunia ini. Kata dana berarti pemberian, sedangkan punya berarti baik atau suci. Sehingga secara sederhana, dana punya dapat diartikan sebagai pemberian yang baik dan suci. Umat sedharma yang berbahagia. Masih teringat jelas di dalam ingatan kita semua berbagai musibah yang melanda negeri kita akhir-akhir ini. Seperti musibah bencana alam yang terjadi di Sulawesi Tengah, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, dan daerah lainnya di NKRI. Melihat kejadian-kejadian ini, apakah dalam situasi seperti ini kita hanya berdiam diri? Tentu saja tidak. Pasti umat sedharma semua merasakan apa yang dirasakan saudara kita di sana. Dan pastinya umat sedharma semua mengetahui bagaimana rasanya terpisah dengan keluarga dan tidak memiliki apa-apa. Disinilah peran kita untuk membantu dan memberikan sedikit rezeki kita kepada mereka agar beban yang mereka hadapi sedikit berkurang. Namun, kebanyakan orang mengartikan dana punya itu hanya sebatas memberikan uang saja. Tetapi pada dasarnya, dalam berdana punya masih banyak hal yang dapat kita berikan, seperti makanan, pakaian, pertolongan, ataupun jasa. Selain sumbangan berupa barang maupun bantuan fisik, kita juga dapat memberikan doa kepada umat sedharma di sana yang sedang terkena bencana, musibah, ataupun masalah lainnya sebagai bentuk kepedulian. Umat sedharma yang berbahagia. Sebagaimana yang telah saya sampaikan sebelumnya, bahwa dana punya adalah pemberian yang suci dan merupakan salah satu dari 7 pengamalan atau perwujudan Dharma. Seperti yang dituliskan dalam kitab Raspati Tattwa 26, yakni ada 7 pengamalan Dharma. Yang pertama, yakni sila atau tingkah laku yang baik. Yang kedua, yatnya atau pengorbanan. Yang ketiga, tapa atau pengendalian diri. Dan yang keempat, dana atau pemberian yang tulus. Yang kelima, trawijya atau menambah ilmu pengetahuan suci. Yang keenam, diksa atau penyucian diri. Dan yang ketujuh, yoga, yakni menghubungkan diri dengan Tuhan. Setiap umat Hindu hendaknya dapat mengamalkan ajaran-ajaran Dharma tersebut dengan sebaik-baiknya. Umat sedharma yang berbahagia. Tujuan pokok dari ajaran dana punya adalah untuk menumbuh kembangkan sikap mental yang tulus pada diri pribadi umat manusia dalam menjalankan ajaran wairagya, yakni ajaran ketidakterikatan atau mengajarkan keikhlasan pada diri. Sedangkan tujuan ajaran dana punya
adalah untuk membimbing manusia menuju kesempurnaan lahir batin yang akan mengantarkan manusia mencapai surga dan mencapai moksa. Mengingat ajaran dana punya adalah salah satu perwujudan dharma, maka dalam hukum Hindu, ajaran dana punya wajib dilaksanakan oleh setiap umat Hindu. Hal ini juga untuk melatih diri kita agar kita tidak menjadi orang yang pelit dan serakah, juga agar kita tidak mementingkan diri kita sendiri, sehingga kita akan menjadi orang yang lebih murah hati saat kita melakukan dana punya. Selain bermanfaat untuk orang lain, berdana punya juga bermanfaat untuk diri kita sendiri. Karena kita juga akan mendapatkan anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa. Nah, anugerah yang dimaksud ini bukan hanya berupa harta ataupun uang, tetapi kesehatan, kebahagiaan, dan ketentraman dalam keluarga. Itu merupakan anugerah dari ide Sang Yang Widiwasa. Tetapi ketika kita berdana punya, hendaknya kita harus ikhlas tanpa mengharapkan suatu imbalan. Seperti yang dituliskan dalam kitab Begawad Gita, Atyaya 20 Sloka 17, yang berbunyi, Datawiyam itiat danam, diwate nupa karine, deseca patreca, tat danam, satwikam semertam, yang artinya, sedekah yang diberikan tanpa mengharapkan imbalan, dengan keyakinan sebagai kewajiban untuk diberikan pada waktu, tempat, dan penerima yang berhak disebut satwika. Umat sedharma yang berbahagia. Timbul pertanyaan, siapakah yang wajib melakukan dana punya? Dalam sastra suci telah dijelaskan, yang wajib berdana punya adalah para pengusaha, penyelenggara pemerintahan, dan orang-orang yang berpenghasilan tinggi. Nah, apakah kita yang belum memiliki penghasilan bisa berdana punya? Jawabannya tentu saja bisa. Karena di dalam hidup ini, kita semua sebagai umat manusia harus saling menolong. Karena kita harus saling menjaga keseimbangan. Sebagai ilustrasinya, yakni sistem pernafasan pada tubuh kita. Ketika kita bernafas, maka ada kalanya kita menarik nafas dan ada kalanya kita membuang nafas. Kedua hal ini dilakukan untuk terciptanya keseimbangan di dalam tubuh ini. Karena ketika kita menarik nafas secara terus-menerus, otomatis di dalam tubuh kita akan penuh dengan karbon dioksida dan tentunya akan mengganggu kesehatan tubuh kita. Nah, begitu pula pada dana punya. Ada kalanya kita bekerja untuk menghasilkan uang dan ada kalanya pula kita menggunakan uang tersebut untuk berdana punya. Semua hal ini dilakukan untuk terciptanya keseimbangan di dalam hidup ini. Umat sedharma yang berbahagia. Berdana punya dapat dilakukan kapan saja tanpa adanya suatu ikatan waktu. Dan besar kecilnya dana punya yang kita berikan itu tergantung pada diri kita masing-masing. Karena yang dimaknai sebagai dana punya adalah keikhlasan hati kita, bukan dari besar kecilnya materi yang kita berikan. Dan ajaran dana punya dilandasi oleh ajaran tatuam asih, yang berarti aku adalah kamu dan kamu adalah aku. Kita semua adalah sama. Maka pandanglah setiap manusia seperti diri kita sendiri yang memerlukan bantuan, pertolongan, atau perlindungan untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup yang sejati. Seperti yang dituliskan dalam kitab suci Weda, Waisyu Dewa Kutumbakam, yang berarti semua makhluk adalah bersaudara dan manusia merupakan makhluk sosial dalam artian manusia tidak dapat hidup sendiri sehingga akan memerlukan bantuan orang lain. Umat sedharma yang berbahagia berdasarkan jenis pemberian dana punya dalam sastra suci dibedakan menjadi tiga. Yang pertama yakni dana punya desa atau desa dana, yakni dana punya yang berupa pemberian tempat, lahan, ataupun wilayah yang digunakan untuk kepentingan umum. Yang kedua, dana punya agama atau widya dana,
yakni dana punya yang berupa pemberian ilmu pengetahuan atau ajaran agama yang menjadikan orang lain menjadi lebih pintar. Dan yang ketiga, dana punya drewya atau arta dana, yakni dana punya yang berupa pemberian harta benda yang menjadi kebutuhan mendasar umat sedharma yang berbahagia. Ingatlah selalu bahwa hidup ini seperti roda yang berputar. Memang terkadang kita di bawah, terkadang kita di tengah, dan terkadang kita di atas. Kemudian turun lagi ke bawah. Ini merupakan hukum Tuhan yang disebut dengan reta. Maka ketika kita berada di atas, lihatlah ke bawah. Bantulah orang-orang di sekeliling kita yang sedang membutuhkan. Karena suatu ketika, kita semua pasti akan membutuhkan bantuan orang lain. Umat sedharma yang berbahagia. Untuk menambah keyakinan kita tentang dana punya, sangat jelas telah diuraikan dalam kitab Suci Weda. Salah satunya dalam Atharwa Weda yang menyatakan, berdermalah untuk tujuan yang baik dan jadikanlah kekayaanmu bermanfaat. Kekayaan yang didermakan untuk tujuan luhur takkan pernah hilang. Tuhan yang Maha Esa akan memberikan jauh lebih banyak kepada yang mendermakan kekayaan untuk kepentingan bersama. Dalam Manawa Dharma Sastra bab 4 Seloka 193 menyatakan, walaupun harta tersebut diperoleh melalui jalan dharma, tetapi bila tidak disedekahkan kepada yang layak, akan terbenam ke bawah neraka. Dengan demikian, sangat jelaslah bahwa dana punya wajib hukumnya bagi seluruh umat Hindu. Umat sedharma yang berbahagia. Berdasarkan pemaparan yang telah saya sampaikan dalam Dharma Wacana ini, dapat saya simpulkan. Yang pertama, dana punya adalah salah satu wujud pengamalan Dharma dan merupakan kewajiban bagi seluruh umat Hindu. Yang kedua, dana punya mengajarkan umat Hindu serta menumbuhkan sikap dan perilaku wairagya, yakni perilaku ketidakterikatan akan hal keduniawian. Dan yang ketiga, dana punya ada banyak jenisnya, seperti dana punya desa, dana punya agama, atau dana punya arta. Semua dapat dipilih untuk dilaksanakan berdasarkan kemampuan. Umat sedharma yang berbahagia. Ada sebuah pesan bijak mengatakan, seteguk air bagi yang kehausan akan menghilangkan dahaga. Sejumput nasi bagi yang kelaparan akan menambah tenaga. Dan setiap rupiah yang kita sumbangkan akan sangat berguna bagi mereka yang sedang membutuhkan. Demikianlah Dharma Wacana yang dapat saya sampaikan. Semoga dapat bermanfaat untuk kita semua dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Khususnya untuk selalu berbagi kepada sesama. Karena tidak ada seorang pun menjadi miskin karena berbagi. Akhir kata, saya ucapkan Paramo Santi. Om Santi, Santi, Santi. Om.